Yang pertama tentunya syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu ikhlas karena Allah, kalau mau pahami ikhlas berarti tidak ada indikasi dunianya. Enggak ingin dipuji, bukan karena ingin pamer ya. Kalau tidak ada itu berarti ibu ikhlas ya. Dan semua ibadah harus ikhlas. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, Inna Allah la yaqbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Ya. Jadi ikhlas dulu. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah lisan kita berhenti memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan iman, karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, dan kita jadi tahu tujuan kita berada di muka bumi ini, yaitu untuk mengabdi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada tujuan lain, serta mana yang harus kita kerjakan dan harus kita jauhi, dan mana yang boleh kita nikmati dan tidak boleh kita nikmati. Dan seorang muslim akan selalu bahagia dengan keislaman dan keimanannya karena dia punya panduan hidup. Dan dia tahu apa yang akan dia terima dari balasan kebaikan yang dia kerjakan baik di dunia maupun di akhirat. Dan dia juga berhati-hati dari apa yang dilarang karena dia tahu dari syariat Allah Subhanahu wa taala ancaman yang diancamkan kepadanya. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini karena masih banyak di kalangan manusia yang tidak mendapatkan petunjuk atau hidayah ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut dan tentunya sebagai balas jasa dari 23 tahun masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Dan kita tahu betapa pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya, dan 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama sehingga sampai kepada kita dan bisa kita jadikan sebagai panduan hidup sebagaimana kita rasakan sekarang. Baik, ini pertemuan perdana kita untuk membahas buku dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan ini buku saya sarankan, dan semua buku tentunya, kalau kita sedang ingin mengetahui dan membaca buku, maka dimulai dari daftar isi karena itu akan menjelaskan kepada kita inti-inti dari bahasan. Dan agar Bapak Ibu bisa menyelesaikan bedah buku, dimulai dari buku-buku yang tipis seperti ini, lalu kemudian dibaca kira-kira dari bab yang paling menarik buat kita. Kalau misalnya dari semua bahasan, oh ternyata ada bahasan yang kelima, bahasan yang keenam, itu menarik buat saya. Ini kalau mau baca sendiri ya. Kemudian kita mulai baca di situ, dan dengan cara ini insya Allah kita akan tertarik untuk menyelesaikan semua buku. Tahap demi tahap nanti akan pindah kepada buku-buku yang tebal. Daripada kita hanya sekedar membeli buku dan akhirnya tidak dibaca. Bahkan seringkali ada muslim dan muslimah membeli buku double karena dia kira dia belum beli. Padahal sebenarnya hanya belum dibaca saja. Dan metode yang kita gunakan, kita akan membedah buku dari awal sampai akhir. Dan bukan targetnya penyelesaian, tapi pemahaman. Oleh karena itu kadang-kadang dari satu poin mungkin bisa panjang lebar kita menjelaskan. Dan mungkin bisa saja satu poin membutuhkan sekali atau dua kali pertemuan. Oleh karena itu kita akan melihat daftar isi nanti, kemudian baru kita menyinggung sedikit masalah muqaddimah, lalu kita masuk ke bahasan inti yang pertama dari buku ini. Saya akan berikan gambaran dulu dari daftar isi dan juga atau dari judul buku ini dulu, yang sekaligus ini singgungan yang dibahas oleh penulis dalam muqaddimah beliau. Dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita. Berarti kita jadi faham di sini yang sedang dibahas adalah secara khusus wanita. Ya. Apakah pelanggaran-pelanggaran di dalam ini nanti tidak dilakukan oleh laki-laki? Dilakukan juga. Tetapi Syekh Jibrin, yang biasa dikenal dengan Syekh Jibrin, beliau Abdullah bin Abdurrahman Jibrin, hafidahullah, beliau
ingin menyinggung secara khusus kaum wanita. Ya, karena memang dalam mukaddimah beliau menyinggung besarnya peran kaum wanita baik kepada suaminya ataupun kepada anak-anaknya. Walaupun misalnya sang wanita itu di rumah, maka tetap saja efek dan pengaruh dia sangat besar kepada pribadi suaminya misalnya, atau pendapatan suaminya, atau keputusan suaminya. Begitu juga dengan anak-anaknya yang mayoritas waktu akan bersama dengan dia, maka banyak sekali ya, pengaruh yang bisa tertanamkan kepada anak-anak. Sehingga dalam pandangan Syekh Jibrin hafizahullah, kalau para wanita ini bisa diperbaiki dan diberikan masukan, maka berarti akan banyak sekali maslahat yang didapatkan. Itu tujuannya. Tujuan yang lain juga yang beliau inginkan adalah menyederhanakan buku, bahasan. Sehingga kalau mau ingin membaca tentang hukum fikih wanita itu besar sekali. Babnya sangat luas gitu. Maka beliau ingin mengambil beberapa poin-poin yang paling mendasar, kemudian beliau bahas. Juga dari sisi lain yang perlu ibu-ibu tahu, karena memang pengajian fokusnya ke ibu-ibu di sini. Dalam agama Islam kita ada perintah untuk berbuat, ya, dan ada larangan dalam mengerjakan ya, sesuatu. Maka di sini beliau fokus kepada larangannya, jadi bukan kepada perintahnya. Ya. Sehingga perlu digarisbawahi, memang dalam Islam semua perintah kebaikan itu ada janji positifnya, dan semua perbuatan buruk ada ancaman daripada perbuatan tersebut. Ya. Kita tentunya idealnya, ya, kalau ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, misalnya bapak ibu atau ibu-ibu terutama ingin rajin sholat malam. Bagaimana caranya? Cara yang sederhana, dan ini bisa ditarik dalam semua jenis ibadah, tidak terkecuali wajib ataupun sunnah. Ibu-ibu membaca keutamaannya daripada ibadah itu. Atau bahasa ceramah biasanya fadilah. Atau kalau mau lebih menantang tanda kutip di sini, kita mengatakan, apa yang saya dapatkan kalau saya sholat malam? Apa yang saya dapatkan kalau saya bersedekah, haji dan umrah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, duduk majelis ilmu, semua perbuatan baik dalam agama ini, apa yang saya dapatkan? Ibu punya hak untuk bertanya itu. Karena memang Allah Azza wa Jalla menjanjikan di semua jenis ibadah janji. Nggak ada perintah agama itu yang tidak diikuti dengan balasan. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti akan diperlihatkan untuknya dan dia akan terima balasannya. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, saya sarankan sebelum mengerjakan ibadah apapun, luangkan waktu walaupun cuma 5 menit atau bahkan kurang dari 5 menit, membaca keutamaan ibadah itu. Apalagi di handphone kita sekarang ini sudah menjadi perpustakaan berjalan. Kita misalnya mau sholat malam, saya sarankan ibu jangan sholat malam sampai sudah luangkan waktu 3-5 menit saja. Ketik di Google tentang keutamaan sholat malam. Akan keluar semua artikel menulis tentang keutamaan atau apa yang ibu akan dapatkan. Ya, atau mungkin mau visual atau audio di medsos sekarang ada, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, semuanya ada. Banyak di antara asatidzah kita atau ustadz-ustadz kita, dai-dai di jalan Allah ini, itu menyampaikan tentang keutamaannya. Sehingga nanti ibu akan termotivasi selalu untuk mengerjakan. Karena tahu, oh setiap saya sholat malam saya dapat ini. Kayak gitu. Dan akan membuat kita bisa konsisten, atau bahasa agama kita istiqomah sampai meninggal menjaganya. Nah sebaliknya, kalau ada perbuatan buruk, dan misal, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada seseorang muslim atau muslimah, dia terbiasa dengan satu pelanggaran agama. Misal dia sering bohong, atau dia masih melihat yang haram, atau mendengar yang haram, atau menjamah yang haram, apa saja, maka itu dia tinggal mencari tahu tentang ancaman. Ya, ancaman daripada dosa yang sedang dia lakukan. Sama tadi caranya, searching saja di Google tentang masalah bahaya dusta misalnya, atau bahaya menipu, bahaya gosip, bahaya fitnah, bahaya mencaci maki, misal bahaya mencuri, bahaya berzina, bahaya riba, bahaya durhaka sama orang tua, atau ancamannya. Kalau mau visual atau audio bisa ke media-media tadi sudah kami sebutkan yang sudah tidak asing buat kita di masa ini.
TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, misalnya kita cari, maka kita akan temukan banyak sekali. Nah, nanti dari amal yang kita ingin kerjakan tadi, kalau kita tahu apa yang kita dapatkan, kita bisa konsisten menjaganya dan selalu mengejar keutamaannya, dan dari dosa kita akan tinggalkan karena ada ancamannya. Nah, sekarang Syekh Jibrin akan masuk kepada poin yang kedua tentang hal-hal yang dilarang berikut ancamannya, ya, sehingga kita tidak terjerumus dalam kesalahan tersebut, ataupun kalau kita terjerumus segera kita bertobat dan meninggalkannya. Karena semua perbuatan dosa ini, ibu sekalian, ada konsekuensi hukuman. Ya, tidak ada larangan yang tidak ada konsekuensi hukuman. Tentu kadar berat ringannya tergantung daripada perbuatan kita, gitu kan? Ada orang mungkin yang berbuat ya ringan dari dosa-dosa ringan, tapi tetap aja konsekuensi hukumnya ada. Ya. Makin berat dia melakukan pelanggaran, maka makin berat hukuman yang bisa datang. Nah, seperti itulah kurang lebih gambarannya, ya. Baik, di dalam mukaddimah itu tadi mukaddimah beliau menyinggung masalah itu. Ya. Dan tujuannya agar bagaimana mensucikan jiwa-jiwa kita dari pelanggaran-pelanggaran agama ini sehingga kita selalu berada di atas level keimanan yang baik, sibuk dengan amal soleh sampai yang merupakan tujuan kita diciptakan sampai ajal datang dan akhirnya kita bahagia dunia, bahagia di akhirat. Jadi ibaratnya ibu-ibu perlu ini contoh rasional supaya bisa mudah difahami. Ibaratnya kita seperti kalau kerja di satu perusahaan, kita menjadi seorang staf yang berprestasi, selalu ikutin peraturan perusahaan, mengerjakan pekerjaan dengan baik dan maksimal, maka kita akan terima gaji dan bonusnya, kan gitu. Nah, seperti itu orang yang soleh dan soleha, dia patuh sama Allah, dia akan dapat segala macam fasilitas, ya. Begitu juga orang yang kalau jadi staf tapi dipelanggar, dia suka melanggar, ugal-ugalan, malas kerjain pekerjaan, telat, atau misalnya dia tidak tepat janji. Kemudian lebih parah lagi kalau dia melakukan kriminal seperti misalnya manipulasi data, mencuri dan segala macam, maka itu akan tergantung kadar pelanggaran dia, maka akan ada hukuman. Minimal SP1, SP2 misalnya surat peringatan, ya. Kalau sudah SP3 peringatan terakhir, maka terakhirnya di PHK. Nah, seperti itulah. Ya, dia juga akan merusak nama baiknya, dia akan sulit diterima di perusahaan lain, akan kehilangan sumber pendapatan income dia dan seterusnya. Nah, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, di daftar isi kita ada disebutkan di situ tentang masalah daftar isi dan mukaddimah sudah kita bahas tadi. Kemudian ada kesalahan dalam berdoa. Ini bab pertama yang dibahas dalam buku ini. Dan dalam kesalahan dalam berdoa ini, itu ada banyak poin-poinnya. Ya, ada banyak poin-poinnya. Seingat saya mungkin kalau di buku ini, saya sempat lihat sepintas ada kurang lebih 9 poin. Ya, di bab pertamanya, kesalahan dalam doa. Di situ ada pergi ke dukun dan tukang peramal, kemudian berziarah kubur dan sengaja melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur, ada memulai ucapan salam kepada para wanita kafirah, kemudian ada jahil dan tidak tahu tentang urusan agama, ada meratapi dan berteriak, ya, dan meraung-raung pada saat meninggalnya seseorang, serta memukul-mukul wajah, bahasa agama kita niyaha. Yaitu yang kelima. Yang keenam ada pergi ke negeri-negeri kafir tanpa ada kepentingan dengan alasan ya, yang tidak jelas secara syar'i. Kemudian yang ketujuh meminta dengan cara paksa agar suami ya menyiapkan segala macam fasilitas di saat suami tidak mampu. Di saat suami itu ada bahasan. Yang kedelapan mengejek dan menghina orang muslim atau muslimah. Yang kesembilan sebagian kaum wanita mendoakan diri mereka ditimpa keburukan ketika ada musibah. Nah, 9 poin ini itu dibahas di satu bab. Jadi di daftar isi itu kesalahan dalam berdoa terisi 9 bahasan. Jadi itu akan membutuhkan 9 pertemuan. Karena per satu poinnya kita akan bahas satu pertemuan. Ya. Begitu juga nanti di bab kedua, kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam. Ini juga ada poin-poinnya. Kemudian kesalahan berkenaan dengan pakaian dan berhias. Ini juga ada poin-poinnya. Kesalahan berkenaan dengan rumah tangga dan hubungan suami istri. Ada poin-poinnya. Kesalahan seputar pernikahan. Ini juga akan ada poin-poin bahasannya. Kemudian bab selanjutnya kesalahan seputar etika keluar rumah, bepergian jauh atau safar dan campur baur dengan laki-laki. Dan yang terakhir kesalahan-kesalahan umum. Kalau kita lihat di situ sampai kurang lebih halaman 50. Dari halaman 1 sampai halaman 50 bahasan kita. Berarti buku ini jangan dilihat tipisnya, tetapi bahasan sangat padat.
Dan saya sudah bilang tadi metode kita, insya Allah ke depannya kalau pengajian berlanjut terus, semoga Allah sehatkan dan mudahkan kita, dipanjangkan umurnya di atas ketaatan insya Allah. Maka kita akan membedah satu persatu, perlahan-lahan, karena tujuannya pemahaman dan bukan penyelesaian buku. Seperti itu kurang lebih. Baik, kita insya Allah akan mulai dengan bab pertama, masalah kesalahan dalam berdoa. Di sini dirincikan oleh Syekh Jibrin hafizahullah 9 poin tadi yang sudah sempat kita singgung. Yang pertama sekali, pergi ke tukang sihir, dukun, dan tukang ramal. Pertanyaan sederhana dulu kita mulai, apa hubungannya antara bab, korelasinya apa antara kesalahan dalam doa dengan pergi ke dukun? Korelasinya ibu-ibu sekalian, karena dalam Islam kita kembali dulu ke tujuan asal dan awal serta pondasi kita diciptakan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 ya. Di situ disebutkan surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, potongan ayatnya, tujuan kita ada di sini dan pegangi baik-baik ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan, mengadakan manusia dan jin serta kita ada di muka bumi ini kecuali untuk menyembahku, mengabdi kepadaku, tunduk kepadaku. Itu tujuannya. Ini dulu kita sepakati. Berarti kalau ada yang tanya, apakah saya ada di muka bumi ini untuk sholat? Jawabannya iya. Untuk puasa? Iya. Untuk haji dan umroh? Iya. Bakti sama orang tua? Iya. Majelis ilmu? Ya. Itu tujuan-tujuan utamanya. Makan, minum, tidur, kumpul sama teman-teman, ini pernak-perniknya. Boleh asal halal, gitu kan? Dan pelengkap saja. Jangan sampai kita sibuk dengan pernak-perniknya dan kita lupa tujuan utama. Gara-gara ngobrol sama teman-teman, sholatnya terbengkalai. Nah itu berarti kan dia meninggalkan tujuan utama, pergi kepada pernak-pernik. Padahal ngobrol sama teman-teman hukumnya mubah. Selama bukan haram yang dibicarakan. Tetapi tidak boleh sampai terbengkalai tujuan utama kita diciptakan. Kan gitu. Nah itu poin dulu. Nah salah satu bagian daripada ibadah dan patuh serta mengabdi kepada Allah adalah doa. Ya, bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kapan seseorang itu sudah terdorong dan termotivasi selalu mau berdoa kepada Tuhannya, berarti dia sudah punya pondasi dasar dalam ibadah. Doa itu kalau bahasa langsungnya adalah curhat ya kepada Allah. Komunikasi dengan Allah. Manja kepada Allah. Nah itu yang dimaksud dengan doa. Dan seorang penyair Arab mengatakan dalam susunan syairnya yang menarik, tapi saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, janganlah kamu minta kepada manusia yang kalau kau minta kepadanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kamu tidak minta, dia justru marah. Kalau kita minta sama manusia, sekali kita minta dikasih, 2 kali dikasih, 10 kali dikasih. Tapi setelah itu mungkin dia marah. Kenapa orang ini minta terus, kan gitu. Tapi kalau Allah sebaliknya, kalau ibu tidak minta sama Allah, Allah justru marah. Makin sering kita minta, makin tamak tanda kutip kepada rahmat Allah, makin besar pahalanya. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, tidak berdoa, justru Allah marah padanya. Justru Allah marah. Dan berdoa ini, ibu-ibu sekalian, dalam bab doa, berdoa agar nikmat Allah dipertahankan, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan ujian sedang datang dan minta solusinya. Saya ulangi ya. Berdoa di saat nikmat lagi ada, agar nikmat itu dipertahankan, itu jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya. Misalnya ibu lagi sehat, ibu bilang, ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan ujian datang lalu minta solusi. Lagi sakit minta disembuhin. Jadi kalau kita kasih contoh, mana lebih afdal orang berdoa? Minta agar kesehatan dipertahankan atau pada saat sakit minta sembuh? Maka yang pertama, minta kesehatan dipertahankan. Ibu lagi Allah bukain rezeki, minta agar diberikan keberkahan di rezeki itu,
Allah berkahi, Allah tambah, Allah luaskan supaya tidak bangkrut, supaya tidak hilang. Itu lebih afdal dibandingkan nanti kalau sudah terlilit utang baru minta solusinya. Walaupun dua-duanya boleh. Apa maknanya penyampaian saya ini? Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Karena banyak orang, ibu-ibu sekalian, mereka mau berdoa sama Allah sampai nangis-nangis, sampai ngerengek-ngerengek sama Allah di saat nanti ada musibah. Dia sakit nih. Yang pertama targetnya adalah dokter. Dokter pertama, dokter kedua. Nanti kalau dokter 30 dokter mentok nggak bisa sembuh baru sholat tahajud. Nah, gitu. Harusnya tahajud dulu, baru kemudian ke dokter. Gitu. Minta dulu sama Allah. Kenapa kita ibu-ibu sekalian disuruh berdoa dulu sebelum aktivitas? Coba perhatikan ya. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, ya, berdoa sebelum masuk kamar mandi, berdoa sebelum keluar rumah. Supaya kita minta dulu sama Allah, baru kemudian ya kita beraktivitas sehingga Allah Subhanahu wa taala terlibat dalam aktivitas kita itu. Bahkan ulama mengatakan ada sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, mohonlah atau berdoalah kalian kepada Tuhan kalian, kata Nabi SAW ya, segala sesuatunya sampai tali sendal kalian yang putus. Manja sama Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah jalan, sendalnya putus talinya. Beliau angkat tangan ke langit disaksikan orang-orang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah, sambil angkat tangan, ya Allah sandalku putus gantikanlah. Jadi saking mereka fahamnya makna doa itu. Mereka betul-betul menjadikan doa sebagai pondasi komunikasi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Ibu harus belajar untuk membedakan mana konsultasi, mana curhat. Konsultasi boleh sama manusia dan hanya pada ahlinya. Ada permasalahan sama suami misalnya. Suami ucapin kalimat talak dalam kondisi emosi. Mau tanya hukumnya, datang ke seorang ustadz atau ustadzah, suami saya. Ini konsultasi ya. Maaf saya mau tanya, suami saya ucapin talak dalam kondisi emosi, jatuh nggak? Itu namanya konsultasi. Curhat itu, Ustadz maaf ya, saya mau cerita dulu. Dicerita panjang lebar. Minggu lalu saya tidak ada apa-apa dan 1 minggu ditarik cerita panjang lebar sampai terakhir cuma mau nanya apa jatuh tolak atau tidak suaminya. Ini curhat namanya. Nggak tepat curhat sama manusia. Curhat itu hanya kepada Allah. Itulah inti doa. Ya. Ibu ada masalah, wudu, sholat taubat 2 rakaat di sejadah ibu langsung berdoa sama Allah. Sampaikan semua apapun sama Allah. Tuangkan semua sama Allah SWT. Itu namanya curhat. Itu hanya boleh kepada Allah. Jadi jangan sama manusia. Kalau kita curhat sama manusia, anggap di depan kita ini orang yang mencintai kita. Misalnya orang tua kita. Kita ada orang tua yang tidak cinta sama anaknya. Sebenarnya kalau kita sedang curhat pada orang tua kita sedang membebani mereka. Mereka jadi kepikiran gitu kan. Permasalahan rumah tangga kita, permasalahan kerjaan, kita bebani mereka. Dan itu berbahaya kalau sampai mereka kepikiran. Kalau sampai mereka sakit karena itu, kita bisa masuk dalam bab durhaka khawatirnya, gitu kan? Sementara kita disuruh bahagiakan orang tua, bukan suruh bebankan mereka, kan begitu? Kalau yang kita komunikasi atau curhat depan mata kita ini, seseorang yang kita tidak tahu dia atau musuh kita, maka dia punya poin celah yang bisa menyerang kita nanti. Lalu untuk apa curhat sama manusia? Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau kalau punya masalah apa saja, maka beliau langsung wudu, sujud. Kebetulan beliau karena tinggal di Mekah, sujud depan Ka'bah, tidak angkat kepalanya sampai semua sudah dituangkan. Ucapannya, ungkapan hati, semua ada di pikirannya, air mata semua netes untuk Tuhannya, selesai. Maka masalahnya selesai. Masalahnya akan selesai. Saya berikan gambaran dalam masalah ini. Kita masih di judul dulu ya, supaya jelas di sini. Karena dari judul ini ada 9 bahasan poin ke depan. Ya. Ada satu orang dulu di kalangan salafus saleh, tentu kisah seperti ini banyak, ribuan ya. Saya salah satunya. Dalam satu kisah disebutkan ada satu orang saleh dulu, dia pekerjaannya harian. Ya, ini waktu Musa dulu, ini masa klasik dulu, belum ada lampu penerangan kita sekarang, media. Orang itu kalau sudah tiba maghrib, apalagi isya, habis isya itu orang sudah tidur. Gelap, nggak ada pasar, di jalan orang tidak ada gitu ya, kosong sunyi. Dia kerja dan pendapatan harian kalau dia ada dapat, dia beli makanan bawa pulang buat istri sama anaknya.
Kisahnya satu hari dia pergi ke pasar, dia kerja tapi rupanya tidak, dia tawarkan jasa hari itu mau bekerja tapi tidak ada yang, dia tidak dapat lah pekerjaan. Pulang ke rumah malam-malam, istrinya tanya ada makanan, dia bilang tidak ada. Hari ini saya tidak dapat pekerjaan. Lalu bagaimana saya sama anak-anak belum makan? Dia bilang saya akan istirahat sebentar, habis itu saya coba keluar, siapa tahu kita dapat makanan. Saya pun lapar, belum makan dari tadi. Maka dia istirahat sebentar, di awal malam, mungkin sekarang kita jam 11 malam, ya, gelap sekali waktu itu, tidak ada orang yang seperti kita sekarang begadang kena ada penerangan segala macam. Maka dia keluar, dia tidak tahu harus kemana. Dia pergi ke masjid dekat rumahnya. Dia lewat, dia lihat ada masjid, ini tempat yang terbaik, dia berhenti di situ, dia nyalain obor, waktu itu belum ada lampu, pakai obor, dia wudhu, kemudian dia sholat taubat, lalu dia berdoa sama Tuhannya, berdua. Dia komunikasi, ya Allah engkau tahu aku belum makan sama anak dan istriku hari ini, aku tidak tahu harus kemana, berikanlah kami rezeki. Terus dia berdoa. Ada kejadian terjadi pada malam itu, raja yang berkuasa di wilayah itu, tidur dan mimpi buruk. Dia mimpi kematian, dia mimpi neraka. Bukan dia masuk neraka tapi dia mimpi. Dia takut, tiba-tiba dia bangun, dia takut jangan sampai ajalnya datang kemudian dia ya belum diampuni dosa-dosanya. Dalam kondisi dia takut, dia berkata antara dia sama Tuhannya, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Aku ingin menebus dosa-dosaku kalaupun ada dengan bersedekah dari hartaku ini. Dia ambil beberapa kantong isinya dinar emas. Ya kalau kita sekarang emas-emas batangan kecil ya, dibawa sama dia 2 kantong, kemudian dia naik kudanya. Lalu dia mengatakan, ya Allah tolong pandulah kudaku ini menuju ke orang yang paling tepat untuk aku bantu malam ini sebagai bentuk penebusan dosa-dosaku dan aku sedekah di jalanmu. Subhanallah, kudanya berhenti di masjid yang ada orang miskin tadi itu. Di situ kisahnya, dia turun, dia juga tidak tahu kenapa kudanya berhenti di situ. Dia turun, dia bilang saya tidak tahu kuda ini kenapa berhenti di situ. Kemudian saya turun, saya masuk ke dalam masjid dan saya dengar ada orang sedang berkeluh kesah sama Allah, minta makanan karena belum makan. Ya. Ini terjadi seperti itu, kuasa Allah SWT. Setelah orang itu miskin berdoa, maka si raja ini mengatakan, saya sudah dengarkan tadi doa kamu. Saya pun malam ini ingin sekali bersedekah dan saya minta kepada Allah agar dipandu kepada orang yang paling tepat. Saya tidak tahu kenapa kuda saya terarahkan ke masjid ini dan saya temui Anda. Saya anggap Anda ini orang paling layak. Ambillah sedekah saya ini supaya saya dapat pahala dan juga bisa memenuhi kebutuhan Anda. Dan satu hal lagi, saya raja yang berkuasa di sini. Setiap saat ya bisa datang ke istana saya, ya tinggal sebutkan nama saya, maka saya akan izinkan masuk dan boleh sampaikan hajat apa saja. Karena yang pertemukan kita ini Allah. Maka yang kita ambil pelajaran, perjawaban dari orang miskin yang soleh ini. Apa yang dia bilang? Kalau seandainya saya punya hajat lagi, saya tidak akan datang kepada Anda. Tapi saya akan datang kepada Tuhan saya dan Tuhan Anda Allah yang telah mengutus Anda datang kepada saya malam ini. Bisa ditangkap pesannya? Itu inti doa. Manja sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa, merengek sama dia. Apa saja. Selama ibu tidak melanggar sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat. Misalnya siang dan malam kan gitu. Ibu nggak suka malam, ya Allah hilangkan malam, itu nggak mungkin. Kan bentrok sama sistem kan yang Allah sudah ciptakan. Ibu nggak suka laki-laki, hilangkan laki-laki ya Allah, kan nggak mungkin. Contoh, kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Tapi kalau tidak bentrok dengan sunnatullah, itu bisa saja. Nabi Zakaria alaihissalam itu menikah umur 30 tahun, istrinya 20 tahun. Istrinya dalam kondisi mandul, nggak bisa punya anak. Nabi Zakaria, ini ibu bisa baca dalam surah Maryam, surah nomor 19 di 15 ayat pertamanya. Cerita tentang Nabi Zakaria ini. Dia terus berdoa kepada Allah, tidak henti-hentinya, 10 tahun pertama setelah menikah, 10 tahun kedua, terus begitu sampai 70 tahun dia berdoa. Dan di dalam Al-Quran digambarkan dalam surah Maryam itu, dan saya tidak akan putus asa hai Tuhanku untuk berdoa kepadamu. Tetap dia minta anak karena dasarnya fitrah manusia, walaupun mandul di mata medis misalnya, tapi di hukum sistem Allah tidak melanggar. Karena asalnya kita diciptakan untuk populasi kan gitu. Maka dia minta terus sama Allah dan minta dari istrinya yang mandul. Subhanallah, Allah jadikan tanda-tanda kebesaran Allah di saat umur Nabi Zakaria 100 tahun, istrinya 90 tahun yang mandul, istrinya hamil dan melahirkan anak namanya Yahya. Yahya pun alaihissalam diangkat menjadi nabi. Dan Allah katakan dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Nah, itu kekuatan doa. Kalau yang sudah biasa ikutin di YouTube kami, di channel kami Khalid Basalamah Official, bisa cek kembali di playlistnya ya. Kalau diklik logo Khalid Basalamah itu,
nanti ada beranda, ada video pendek, ada podcast, ada playlist. Kalau diklik playlist nanti dicari potongan ceramah tentang dahsyatnya doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah doa ini dan contoh-contohnya di antara kisah Nabi Zakaria tadi, kemudian ada kisah Nabi Ayub yang diuji sama Allah dengan penyakit 20 tahun tapi bersabar dan terus berdoa sama Allah, ya. Kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali dengan doa-doa beliau yang mulia dan sekian banyak. Nah itu yang dimaksud dengan doa. Nah korelasi antara, tentu doa-doa ini juga punya syarat-syarat ya agar bisa diterima. Yang pertama tentunya syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu ikhlas karena Allah, kalau mau pahami ikhlas berarti tidak ada indikasi dunianya. Nggak ingin dipuji, bukan karena ingin pamer, ya. Kalau tidak ada itu berarti ibu ikhlas, ya. Dan semua ibadah harus ikhlas. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, Inna Allah la yaqbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amalan kecuali yang ikhlas karenanya, ya. Jadi ikhlas dulu. Kemudian yang kedua, ya, itu mengikuti contoh dari Nabi SAW. Contoh-contoh berdoa Nabi, ya seperti misalnya waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah, sepertiga malam, di saat hujan turun, itu kan semua waktu mustajab ya. Antara azan iqamah kata Nabi SAW, doa tidak ditolak atau jarang ditolak antara azan dan iqamah ya. Kemudian juga kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang berdoa saya? Adakah yang punya hajat saya penuhi? Adakah yang minta tolong saya tolong? Adakah yang memohon ampun saya maafkan? Pada saat hujan turun, Nabi SAW berdoa dan mengatakan sesungguhnya ya ini waktu mustajab karena rahmat Allah sedang turun dari langit. Orang kalau lagi puasa, ya, karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih juga, termasuk orang yang tidak ditolak doanya adalah orang yang sedang puasa, ya, musafir juga begitu, dalam hadis juga disebutkan, ya, doa orang tua buat anak, ya, kalau kita punya orang tua minta supaya didoakan, gitu. Dan kita juga kalau di posisi sebagai ibu, misalnya sudah jadi status ibu, maka hati-hati dengan lisan dalam mengucapkan hal-hal yang buruk. Misalnya anak ibu aktif, ibu mengatakan kau nakal sekali, nah ini bahaya, bisa jadi doa. Jangan diucapkan kata-kata yang baik saja, ya. Itu termasuk contoh-contoh dari Nabi SAW karena beliau mengatakan jangan pernah kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian dan harta kalian, karena bisa saja malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Nah boleh misalnya ibu lagi lihat diri di cermin, kok saya jelek sekali ya, itu kata-kata buruk nggak boleh. Atau sedikit ada masalah sama suami, saya nyesal nikah sama kamu, jadi penyesalan benar. Jadi lebih baik ucapkan kata-kata yang baik semua. Ya Allah berikan hidayah, ya Allah mudahkan, ya Allah sembuhkan, selalu yang baik-baik saja. Itu diantara contoh terhadap atau tata cara atau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Ya, Nabi SAW pernah contohkan angkat tangan, juga pernah tidak mengangkat tangan sambil berdoa. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah memuji-muji Allah, memulai dengan puji-pujian. Sama yang keempat, membaca salawat kepada Nabi SAW. Ya. Jadi puji-pujian kepada Allah yang ketiga, yang keempat membaca salawat kepada Nabi SAW. Nah, ini dua-duanya digabung dalam satu riwayat. Pernah ada seorang sahabat masuk ke masjid, kemudian langsung tiba-tiba dia angkat tangan, dia mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Dia tidak memuji Allah, tidak baca salawat. Maka kata Nabi SAW, ista'jala hadha. Orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, membaca salawat kepadaku, kemudian baru dia sampaikan hajatnya. Ya. Dan Umar bin Khattab mengatakan, ya, dalam salah satu statement beliau, doa yang tidak diikuti dengan salawat maka tidak akan diterima oleh Allah. Ya. Atau seperti itulah kurang lebih statementnya. Jadi memang kita harus membaca itu. Minimal ibu bilang, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu minimal. So, kalau tidak hafal bahasa Indonesia, ya Allah segala puji bagimu. Puji-puji Allah gitu. Tuhan alam semesta, ya Allah, engkau lah zat yang telah menghidupkan aku, ya,
memberikan aku kesempatan untuk sholat malam ini, atau untuk mengangkat tangan ini, atau mengucapkan kata-kata doa ini. Puji semuanya dengan puji-pujian. Makin sering ibu puji, maka makin Allah bukain pintu puji-pujian itu. Ya, orang kalau tidak pernah puji Allah, maka dia sulit untuk menyusun kata-kata. Tapi kalau dia sudah terbiasa, maka akan Allah bukakan pintu keberkahan dalam puji-pujian tersebut. Lalu, dan juga aku mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana aku perintahkan aku mengucapkannya, gitu ya. Baru kemudian masuk ke doa. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakit ini, lunasilah utangku, mudahkanlah urusanku, berikanlah hidayah suamiku, berikanlah petunjuk anakku, atau berikanlah keturunan kalau belum punya. Apa saja sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, harus doanya diikuti dengan keyakinan bahwasanya Allah akan terima. Gak boleh ragu. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diijabah, akan diterima. Ya. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan terima doa dari hati yang lalai. Tidak boleh ibu ragu. Saya berdoa, sembuh nggak ya? Dilunasi utang saya nggak ya? Nah, gitu-gitu itu nggak boleh. Ya. Harus betul-betul yakin kalau kita diterima. Itu baru salah satu syarat diterimanya doa, itu yakin. Karena Nabi SAW bilang Allah tidak akan terima, berdoa kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian yakin diterima, karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Kalau hanya seperti orang kumur-kumur saja, rutinitas saja, itu enggak bermakna doanya. Ya. Jadi seperti ibu betul-betul lagi komunikasi dengan Allah secara langsung. Itu kekuatan doa di situ. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa ini maksudnya dalam mengucapkan tutur kata doa, susunan doa itu, dan juga tidak tergesa-gesa meminta jawabannya kepada Allah. Jadi misalnya ibu tadi sudah memuji Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu ibu mulai menyampaikan hajat-hajatnya semua, masing-masing mungkin punya hajat. Setelah selesai semuanya, disampaikan dengan pelan, dengan santun, dengan tutur kata yang bagus, ya. Tidak tergesa-gesa, ditutup juga dengan salawat kepada Nabi SAW misalnya, ya. Kemudian dia menunggu, ya. Tidak tergesa-gesa. Dia terus ulangin doa itu sampai dia melihat hasilnya. Jangan putus asa. Dan kalau ibu menyusun kata-kata yang indah sekali, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama dan hadis yang sahih, kalau seorang hamba memanjatkan doa yang indah kepada Allah, Allah menerlambatkan jawabannya agar hamba itu tetap dalam doanya. Coba bayangkan bu ya, kalau ibu lagi sakit ibu bilang, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh. Kira-kira ibu masih berdoa? Allah terlambatkan 2 hari, 3 hari, 1 bulan, supaya ibu tetap dalam doa itu. Dan andai saja ibu lihat pahalanya itu pada hari kiamat, ibu berharap dari mulai lahir sampai mati berdoa terus, karena besarnya pahala yang didapatkan. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan doa itu tidak ada ruginya diucapkan, karena dia dasarnya ibadah. Kita lihat jawabannya langsung atau belum, tetap dia nilai pahala. Tetap dia bernilai pahala di sini. Nah ini kita harus fahami baik-baik ya. Jadi tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti akan diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat mengatakan, wa kaifal isti'jal? Bagaimana tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa tapi belum lihat jawabannya, maka dia pun meninggalkan doa. Mungkin tinggal sekali lagi berdoa diterima, tapi berhenti kan gitu, karena putus asa. Jadi jangan berhenti. Dalam sebuah riwayat yang lain, dan ini selalu saya jadikan sebagai motivasi buat saya, kenapa saya tidak berdoa walaupun hal kecil, walaupun hanya keluar mau ke satu mall, mau ke satu pasar, minta sama Allah parkiran, ya Allah mudahan parkiran buat saya, doa. Kenapa tidak? Mau beli pakaian di satu tempat, ya Allah mudah-mudahan saya dapat pakaian yang saya inginkan. Mau makan satu restoran, ya Allah mudahkan supaya saya bisa dapat tempat duduk yang nyaman. Berdoa tidak ada susahnya. Pahala, gitu kan? Kita akan dapatkan pahalanya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, nanti di hari kiamat ada orang akan diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Tapi dia tahunya dia nggak pernah buat ibadah.
yang mendatangkan pahala sebesar itu. Maka dia bertanya kepada para malaikat, ini pahala dari ibadah yang mana? Maka kata para malaikat, ini adalah pahala doa-doa kalian yang belum kalian dapat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, mereka berharap, orang-orang itu berharap, karena besarnya pahala didapatkan, berharap semua doa yang dipanjatkan di dunia tidak dikasih di dunia, dia dapat di akhirat saja. Karena besarnya pahala yang didapatkan. Lalu kenapa kita nggak selalu sampaikan doa? Apa saja. Mau pergi satu tempat supaya dimudahkan, supaya diberkahi. Mau mulai usaha supaya diberkahi. Apa saja. Lagi langgeng pun rumah tangga, ya Allah berkahi. Jaga suamiku. Mungkin suami mengatakan jaga istriku. Berikan hidayah. Mau masak, mudahkan saya membuat masakan yang enak. Kenapa enggak begitu? Kenapa harus dalam hal darurat saya baru berdoa? Gitu kan? Coba kita lihat ya, hikmahnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ibu-ibu sekalian tidak baca bismillah sekali saja seumur hidup kalau mau makan? Kenapa setiap mau makan baca bismillah? Supaya selalu berhubungan sama Allah, gitu kan? Kenapa kita setiap mau pakai baju baca doa? Kenapa setiap masuk kamar baca doa? Kenapa setiap mau biologis baca doa? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang kita harusnya selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal seperti ini. Nah, jadi ini tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan pahala tersebut. Sekarang masuk yang poin terakhir dalam doa, yang ketujuh, ya, tidak meminta sesuatu yang haram dan menjauhi sumber makanan, minuman, pakaian yang haram. Jadi nggak boleh kita minta sama Allah supaya dikasih rezeki agar bisa main judi misalnya, ini contoh. Atau kita minta, kita sementara minta tapi yang kita kenakan baju atau mukena haram, sejadah haram, ya. AC yang kita hirup udaranya dari sumber haram. Air yang kita minum sumbernya haram. Makanan yang kita makan sumbernya haram. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, ada orang yang mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Dalam riwayatnya dikatakan ada orang yang rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu, tidak punya alas kaki, miskin sekali, kan gambarnya begitu. Lalu dia mengatakan, ya Allah berikan, ya Allah berikan. Bagaimana Allah berikan sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Jadi nggak boleh. Harus hati-hati gitu. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang hadir mungkin doanya, dia lihat dia berdoa dia belum dipanjatkan, coba introspeksi diri. Ada masalah nggak dalam masalah sumber haram nih? Jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk akhirnya membuat doa kita tidak diijabah. Gitu ya. Jadi jangan minta haram, hindari semua juga sumber-sumber pendapatan yang haram. Baik, itu berhubungan dengan masalah judul kita. Nah sekarang tadi saya bilang apa korelasinya antara kesalahan dalam berdoa, kemudian disebutkan poin nomor 1 dalam bahasa ini pergi ke dukun, pergi ke tukang sihir, dukun dan tukang peramal. Karena memang kita disuruh kembali kepada Allah, bukan kembali ke manusia. Tadi saya bilang konsultasi, itu pun harus pada ahlinya dan benar. Ya, tapi kalau dukun, peramal, penyamun ini, Bapak Ibu sekalian, ini mereka adalah wali-wali syaitan. Supaya jelas gini, di muka bumi ini cuma ada 2 jalan. Nggak ada jalan ketiga, cuma 2 saja. Satu benar, satu salah. Apa itu jalan yang benar? Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kalau kita patuh ambil jalan menuju ke Allah ini, ujungnya surga. Kita akan dibalas surga nikmat abadi. Di dunia pun akan dapat panduan hidup. Juru bicaranya Allah yang menyampaikan adalah para nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Kalau ibu-ibu datang kepada para alim ulama, para dai, maka akan dipandu kepada agama Allah. Ya, penyambung lidah dari para rasul dan ke agama Allah, ujungnya surga, kan gitu. Ini jalan yang benar, nggak ada jalan yang ketiga. Jalan yang kedua ini jalan salah, jalannya iblis. Nggak ada jalan ketiga. Iblis siapa? Ini orang satu sosok dari kalangan jin yang kufur kepada Allah. Ini ujungnya akan membawa ke neraka, nggak ada tempat lain, dia akan ke neraka. Juru bicaranya siapa? Ini dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Kalau kita berteman sama mereka pasti dibawa pandu ke jalan syaitan, pasti ke neraka. Tentukan jalannya, gitu kan? Jadi cari jalan Allah. Nah, kita disuruh berdoa kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, bergantung pada Allah. Jadi nggak boleh kepada dukun-dukun ini, karena mereka adalah juru bicaranya
Syaitan. Ustadz, saya ingin suami saya sayang sama saya. Baik, gak usah bawa fotonya suami ke dukun. Nah, itu. Gak usah minta sama mereka. Bagaimana caranya? Itu kan lintas alam ya. Maksudnya lintas alam itu kita bawa fotonya ke dukun, dukun minta tolong sama jin. Allah buat jin ini tidak tampak sama mata kita. Kita juga tidak disuruh berinteraksi, bahkan dilarang interaksi sama mereka. Gak perlu kita ngobrol, gak perlu berteman, gak perlu nikah, gak perlu. Kita cuma tahu ada makhluk Allah namanya jin, selesai. Tentu di alam jin ini sama manusia ya, ada 3 golongan. Ada di alam jin namanya jin beriman sebagaimana manusia beriman. Kalau ini jin beriman sudah tahu dia tidak akan mungkin interaksi sama manusia. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Jin, surah nomor 62 dalam Al-Quran. Ya. Allah gambarkan tentang jin-jin beriman itu ada. Ya, dan setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha di tahun ke-10 dari masa kenabian di Mekah, dan meninggal juga Abu Thalib ditinggal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena Nabi SAW sedih sekali pada saat itu, yang membela dakwah meninggal 2 orang gitu kan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabinya Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar. Kejadian yang pertama masuk Islamnya jin Nusaybin. Nusaybin ini wilayah di Irak. Dan yang kedua kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj sering kita dengar, tapi jin Nusaybin ini masuk Islam jarang orang dengar ya. Padahal sebenarnya dia ini termasuk hiburan Allah untuk Nabinya Muhammad SAW. Kalau kalangan manusia, hai Muhammad, tidak beriman sama kau, ada kalangan jin yang beriman. Tetapi di sini Nabi SAW tidak menyuruh kita, ayo nih ada jin yang masuk Islam, kenalan sama mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, waktu itu menemani Nabi, menggambarkan bagaimana pertemuan Nabi dengan jin Nusaybin itu. Beliau mengatakan, saya sedang jalan bersama Nabi SAW di satu wilayah padang pasir. Kemudian beliau menggaris sebuah garis di tanah dan memberikan isyarat agar aku tidak melewati garis itu. Nabi bilang, jangan lewatin garis ini ya. Lalu aku melihat Nabi sendiri jalan terus ke padang pasir sampai di satu titik, lalu beliau baca Quran. Gak lama kemudian datang banyak laki-laki yang menggunakan baju putih, kepala mereka seperti kendi-kendi air. Kata Abdullah bin Mas'ud. Duduk mengerumuni Nabi, mendengarkan ayat, dan Nabi mengatur mereka dengan tongkat beliau. Setelah itu mereka bubar semuanya, lalu Nabi kembali dan mengatakan, hai Abdullah bin Mas'ud, tadi itu adalah saudara-saudaramu atau saudara kalian dari kalangan jin yang beriman. Ya, dari kalangan jin yang beriman. Berarti ada mereka beriman. Tapi Nabi tidak bilang, hai Ibnu Mas'ud, ayo kesini yuk, kenalan sama mereka. Enggak ada. Dari sini juga kita ambil pelajaran, berarti tidak perlu punya khadam. Ya. Oh, saya kan punya khadam Ustaz, penjaga dari jin muslim. Enggak ada. Nabi sendiri enggak punya khadam dari jin. Abu Bakar sama Umar enggak pernah dukil dalam riwayat punya khadam dari jin. Enggak ada. Enggak perlu minta tolong, enggak perlu kenal mereka, enggak perlu panggil mereka, enggak perlu nikah sama mereka, enggak perlu apa-apa sama mereka. Kan gitu. Nah, dukun-dukun ini ya, karena mereka harus menjadikan sebagai iblis sebagai pimpinannya, ini kalangan jin, maka dia pun bergantung sama mereka, gitu ya. Jadi ada jin beriman, ada orang mukmin beriman. Ini dua-duanya sudah saling tahu, tidak akan interaksi. Ibu makin belajar agama makin tahu, oh saya tidak perlu kenalan sama jin, sudah selesai kan gitu. Golongan kedua namanya jin fasik. Di alam manusia juga ada manusia fasik. Ini maksudnya muslim tapi masih bermaksiat. Ya. Masih membunuh, masih riba, masih mencuri gitu-gitu ya. Ini namanya fasik. Di alam manusia ada, di alam jin ada. Yang ketiga ada kafir. Jin kafir sama manusia kafir. Ini sama kafir-kafir ya. Nah di alam jin Bu, yang fasik sama kafir disatukan namanya syaitan. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Faham gak ini? Ngangung-nganggungnya nggak tahu faham atau enggak, Allahu alam. Saya ulangi, semua syaitan pasti jin, tapi tidak semua jin syaitan, karena ada kalangan jin yang beriman. Ya, di alam jin ini ada dakwah, ada jihad, ada seperti kita di manusia, tapi kita nggak perlu tahu itu, karena memang mereka juga diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, golongan syaitan inilah yang suka menyesatkan manusia, di antaranya kerjasamanya kalangan dukun, peramal, penyamun, penyihir ini dengan syaitannya jin. Bukan semua jin. Kalau jin beriman tidak akan. Ya kan itu. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita mau, misal tadi saya kasih contoh, bagaimana supaya suami saya mau suami saya sayang dan cinta sama saya Ustaz. Atau seorang laki-laki mengatakan saya mau istri saya ya supaya suka sama saya misalnya. Maka caranya manusiawi aja. Tatapan mata yang syahdu, lisan yang santun, tangan yang ramah. Kan gitu.
penuh hidupnya dengan royalitas dan loyalitasnya, ya, dia siap berkorban untuk pasangannya, selesai, akan cinta dia, kan gitu. Tapi kalau dia kasar, dia jahat, dia selingkuh atau apa, itu kan akan membuat orang tidak suka, kan gitu. Nah itu alam manusia. Jadi nggak perlu kita, atau misalnya pun ada foto antara kita sama suami sama istri, kirim foto kita pribadi misalnya, itu cukup. Untuk apa dibawa ke dukun ini? Kan itu. Sehingga syaitan masuk ke rumah kita untuk menengahi di antara kita, sama sekali nggak diperlukan. Sama sekali nggak diperlukan. Nah itu sebagai contoh saja. Cukup banyak cabang-cabang atau masalah-masalah yang dikerjakan oleh para orang-orang perusak ini. Ya, dulu di Indonesia nama mereka dukun. Penampilannya rambutnya gondrong, gelap mukanya, pakai tongkat, kepalanya tengkorak, menakutkan gitu kan. Kalau sekarang sudah banyak ganteng-ganteng sama cantik-cantik itu dukunnya. Ya, sudah tidak ke situ lagi alamnya mereka. Dulu dukun-dukun ini di beberapa perkampungan kita, saya pernah baca sendiri berita itu, sampai karena mereka ada melakukan pelecehan seksual, mereka ada menipu masyarakat, akhirnya kebongkar kedoknya, sampai ada yang dibakar. Pernah dengar gak? Ada yang dibunuh, ada yang dibakar itu ya. Nah mereka ganti nama, dan ganti nama gak nanggung-nanggung ini, ganti namanya kepada orang pintar, paranormal, di atas orang normal. Ini luar biasa. Makanya jangan pakai istilah itu istilah mereka itu salah. Saya kemarin Ustadz ke orang pintar. Siapa? Orang pintar itu profesor, alim ulama, itu orang dukun, jangan dibilang orang pintar. Ini salah, ini orang bodoh. Karena bodohnya mereka minta sama jin. Di Saudi Bu, ada satu kelompok dibentuk oleh pemerintah Saudi, ada kementeriannya ya. Kelompok Hizbah. Hizbah ini menegakkan yang ma'ruf, melarang dari mungkar. Mereka ada kementeriannya sendiri. Ya, mereka biasa naik mobil kalau lagi waktu sholat itu keliling-keliling. Kemudian kalau ada waktu sholat diingat, ayo sholat. Nah gitu ya. Saya nggak tahu kalau terakhir-terakhir ini mungkin ada perubahan di Saudi, tapi waktu saya masih mahasiswa di sana itu ketat sekali gitu. Ya, semua toko harus tutup. Kalau waktu sholat, waktu itu ya, harus tutup semuanya. Sampai orang tinggalkan, tidak ada orang berani mencuri. Ambil barang, ketangkap, potong tangan. Kan itu. Jadi memang peraturan-peraturan itu berjalan. Nah, salah satu tugas mereka di kementerian ini, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, menangkap para dukun dan peramal penyihir gitu. Saya pernah nonton cuplikan pimpinannya kelompok ini yang pemerintah Saudi bentuk itu menangkap dukun-dukun. Ada satu dukun, dia anggap dirinya dukun paling hebat dan ada di Saudi. Ya. Kalau tidak salah orang dari Mesir dukun itu. Terus ditanya sama dia tanya sama syekhnya itu waktu dia lagi ditangkap, bagaimana kok bisa tangkap saya? Padahal saya sudah menyebarkan sekian banyak jin, syaitan di sini, ya di tempat saya. Masalah disebutkan ribuan. Dia bilang, kamu lupa. Bahkan kamu tidak tahu dan tidak sadar. Kalau Nabi SAW sudah bersabda, siapa yang membaca pada saat keluar dari rumah, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Maka malaikat akan berkata, engkau telah terlindungi dan tercukupi. Dan semua syaitan yang bertemu sama temannya melihat orang ini yang membaca doa ini akan berkata, bagaimana bisa kita ganggu dan sesatkan orang ini sementara dia sudah tercukupi dan terlindungi. Saya yakin saya baca doa itu, tidak akan pernah ada jinmu yang berhasil, syaitan mau untuk menutupi aku bisa menangkapmu. Nah itu dihukum mati di Saudi. Kalau ketangkap ini dihukum mati. Mungkin kalau tidak salah sebagian sudah ada paket teks Indonesia kalau ibu ketik di YouTube itu tentang apa dukun-dukun yang ditangkap di Arab Saudi misalnya, itu akan keluar tuh cuplikan-cuplikannya ya. Ada salah satu yang unik itu ya. Jadi dianggap itu waktu ditemukan tempat prakteknya ada burung merpati yang banyak sekali itu yang diikat kakinya, yang diikat sayapnya, ada nama-nama orang pakai kertas. Macam-macam lah ya. Ada jarum, ada ini, ada itu, ada boneka, wah perangkat-perangkat yang syaitan semua ini. Itu waktu ditangkap, itu semua dibebaskan. Itu kalau dicabutkan, itu namanya buhul ya, uqat. Dalam surah Al-Falaq ya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan selamatkan kami dari tiupan nenek-nenek sihir di uqad. Uqad itu yang mereka ikat-ikat. Jadi kalau dia mau sihir orang, biasanya foto itu, dia pasti ikatin sama benang lalu diikat. Itu namanya uqad. Nah ini ikatannya ini dibuka. Kalau ketemu buhulnya dibuka. Sambil baca surah Al-Falaq atau An-Nas ditiup lalu dibuka. Nah gitu ya. Nanti dia akan terlepas sihirnya itu. Nah seperti itulah.
Yang jelas waktu itu ditemukan di tempat praktiknya segala macam masalah ini, gitu ya. Itu dilepas. Tapi bukan itu jadi bahasan kita. Karena ini orang akan dihukum mati, sudah ketangkap dia, kepergok. Maka syekhnya bilang, coba tunjukkan kepadaku bagaimana caranya kau panggil syaitanmu. Dia bilang, saya dipraktekkan sama dia, karena disuruh. Dia pakai baju merah, semua serba merah dari kepala sampai kaki. Ya, insya Allah di YouTube masih ada cuplikannya itu. Kemudian dia pakai pecut kuda. Dia bilang dia panggil-panggil nama jinnya, syaitannya, kemudian dicambuk badannya. Kalau badan saya sudah berdarah-darah, baru saya dengar suara. Jadi mereka itu repot sekali kalau mau minta tolong itu. Kalau kita dalam Islam tadi saya bilang, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, minta pada zat pencipta dan raja yang sebenarnya sembuhkan penyakit saya. Tidak ada cambuk diri, tidak ada susahin diri, tidak ada. Bahkan buat dosa sebesar apapun, tinggal tobat nasuha. Kata Imam Nawawi dengan 3 syarat. Sebesar apapun dosa itu, tinggalkan dosa itu seketika, sesali, janji sama Allah tidak mengulanginya, selesai. Maka akan diterima tobatnya. Begitu mudahnya orang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita lintas alam ke sana? Kan itu. Begitu juga banyak wanita, kadang-kadang dia tidak sadar yang ciptakan muka kita ini, yang mengatur alis setebal ini atau setipis itu misalnya, atau model hidung, model mata, model bibir, rambut, ini siapa yang buat? Kita atau Allah ini? Allah. Kita kan lahir sudah begini kan? Kita nggak bisa milih. Allah suruh pakai perangkat ini untuk tunduk kepadanya. Kenapa kita tidak percaya diri? Kenapa kita anggap, oh saya jelek, saya kurang, saya ini? Ini Allah yang ciptakan. Jangan hina diri kita, karena ini penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ciptakan kita. Dan Allah ingin tunjukkan, ada yang cantik sekali, ada yang kurang, ada yang jelek. Itu Allah tunjukkan kemahakuasanya. Tapi itu pun cuma di mata manusia. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tidak pernah lihat ke paras wajah kalian dan tubuh kalian. Tidak pernah. Kalau tolak ukurnya harus cantik dan gagah yang masuk surga, ini repot. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, Allah tidak lihat paras wajah dan paras tubuh kalian. Walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Itu tolak ukurnya. Walaupun dia paras wajahnya dianggap di mata manusia kurang, fisiknya kurang, tapi dia saleh atau salihah, dia ahli surga. Walaupun tampan, cantik, tapi kalau durhaka kepada Allah masuk neraka. Ya. Abu Lahab itu orangnya tampan sekali, tapi ahli neraka. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat orangnya putih, kekar, tinggi, ganteng, tapi dia ahli neraka, kufur kepada Allah SWT. Kan gitu. Banyak sahabat-sahabat yang lain kalau pernah dengar namanya Julaibib. Pernah dengar gak? Julaibib ini dikenal julukannya itu oleh para sahabat si buruk wajah. Buruk rupa. Karena memang orangnya jelek secara paras wajah. Waktu Nabi SAW melihat Julaibib sudah membutuhkan istri dan beliau tahu orang ini punya fisik kurang gitu. Maka beliau mengatakan, hai Julaibib, kenapa kau tidak menikah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Dia tahu dirinya. Saya punya kekurangan fisik seperti ini. Paras wajahnya jelek gitu. Bahasa langsungnya ya. Badannya pun kecil. Lalu kemudian kata Nabi SAW, saya akan nikahkan kamu insya Allah. Maka Nabi langsung ajak Julaibib datang ke rumah satu orang Ansar. Terkenal di situ punya anak perempuan yang cantik dan soleha. Lalu kata Nabi SAW setelah salam, disambut meriah sama pemilik rumah. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya saya punya hajat pada kalian. Bahasa ini bahasa santun kalau mau melamar. Kalau orang Arab datang atau zaman dulu tuh orang kalau datang, saya punya hajat pada kalian, berarti seakan-akan saya ini mau menikah atau akan membawa berita tentang pernikahan. Maka mereka gembira sekali karena mereka pikir Nabi akan lamar anak perempuannya. Mereka mengatakan, selamat datang ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan buat saya tapi buat Julaibib. Ada Julaibib di situ. Akhirnya si suami istri ini bilang, oh kalau Julaibib kami tanya dulu anaknya. Gitu kan. Kebetulan anak perempuannya lagi ada di dalam kamar dan mendengar itu. Maka kata anak perempuan ini karena kesolehannya, dia mengatakan, wahai ayah dan ibu, apakah anda berdua berani menolak lamaran Nabi SAW? Nikahkan saya sama siapapun yang Nabi bawa. Maka diterima lalu menikahlah. Ya. Kalau tidak salah perempuan ini sempat mengatakan, semoga Allah jadikan kebahagiaanku di situ. Dan betul firman Allah. Baru menikah beberapa waktu, Julaibib ikut di perang Uhud, terbunuh mati syahid. Ya. Dan di sekitar Julaibib itu ada 6 atau 7 orang Quraisy yang terbunuh. Maka Nabi SAW menggendong jenazahnya sambil mengatakan, ya Allah ridholah padanya karena dia bagian dariku, aku bagian darinya.
Kalau suami mati syahid berarti istrinya masuk surga juga karena dia kan dapat syafaat, kan gitu. Dapat syafaat. Tetapi di sini teman-teman yang kita ingin sampaikan adalah tidak usah menghina-hina diri kita atau bahkan karena ingin terlihat cantik pakai susuk ya. Pergi ke orang pintar, taruh mutiara lah, taruh apalah segala macam, enggak penting. Allah yang ciptakan kita. Allah akan datangkan orang yang suka dengan mukanya ibu itu. Selesai. Enggak usah khawatir. Semua sudah dicatatkan oleh Allah SWT. Allah ciptakan kita memang berpasang-pasangan. Kemudian memang Allah memang menciptakan kita, dalam Al-Quran dikatakan yadzra'ukum fi, untuk membuat mengadakan populasi manusia. Jadi memang dasarnya mayoritas orang itu menikah, yang tidak menikah itu mungkin sangat sedikit. Mayoritas orang akan melahirkan dan sangat sedikit yang mandul. Itu sebagai ujian saja. Karena memang dasarnya kita diciptakan untuk itu. Jadi gak usah pakai susuk. Selanjutnya contoh masalah dagang, perniagaan. Allah berkahi perniagaan selama 3 hal berkumpul pada perniagaan tersebut. Modal halal, produk halal, sistem halal. Clear. Selesai. Mau lebih sempurna, ikutkan dengan sedekah, berbagi dari hasil income pendapatan kita, maka akan lebih menambah keberkahan. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ada terjadi di masa sebelum kita dulu, kata Nabi SAW, ada orang yang lagi di kebunnya, dia lagi menunggu hujan. Musim panas peceklik, panas sekali. Lalu lewat awan di atas kebun dia, terdengar suara dari awan itu, tuangkanlah hujan di kebunnya fulan. Maka dia dengar suara itu. Dan fulan bin fulan yang disebutkan nama di awan itu adalah orang yang dekat situ kebunnya. Maka orang yang mendengar ini ikuti awan tersebut. Dan ternyata awan itu betul. Turun di situ. Orang lain tidak dapat hujan, orang itu dapat hujan. Maka dia penasaran, dia datang temuin pemilik kebun lalu dia katakan, amalan apa yang kau kerjakan di kebun ini? Maksudnya seakan-akan dia mau mengatakan kami semua tunggu hujan tidak dapat, kamu sendiri dapat hujan dan awan datang khusus di kebunmu nih. Lalu dia mengatakan apa? Kata Nabi SAW, orang pemilik kebun mengatakan, saya membagi pendapatan kebun saya ini menjadi 3. Hasilnya ya, keuntungannya, labahnya. Jadi bukan modalnya. Saya membagi menjadi 3. Yang pertama, saya sedekahkan sepertiganya. Yang kedua, sepertiganya saya gunakan untuk kebutuhan keluarga saya. Yang ketiga, sepertiganya lagi saya kembalikan untuk tambahan modal. Jadi ada yang dia sedekahkan, dia keluarkan ya dari hasilnya. Maka itu akan menambahkan keberkahan gitu ya. Berarti kita tinggal minta sama Allah, kita tinggal berusaha di alam manusia. Tidak usah pergi ke dukun, ya, peramal, penyamun, penyihir ini. Begitu juga pada saat sakit, Allah berikan kita ilmu. Ada namanya pengobatan nabawi, tibun nabawi, ada juga pengobatan medis kan gitu. Pengobatan nabawi seperti misalnya Nabi SAW mengatakan kesembuhan dipastikan ada pada madu. Disebutkan. Kemudian bekam. Dalam riwayat lain kai. Kai itu menggunakan besi panas yang dikaitin di tubuh. Biasanya orang kalau stroke ya. Tapi Nabi SAW mengatakan jadikan kai sebagai pengobatan terakhir kalian. Cuma madu jadikan penyebutan nomor 1. Ada pernah sahabat kakaknya sakit perut. Lalu datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah kakak saya sakit perutnya. Kata Nabi SAW, kasih madu. Minumin madu. Orang ini pulang berikan madu tapi dia buru-buru. Habis minum madu, wah kok tidak sembuh. Langsung kembali ke Nabi, ya Rasulullah belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Sabar, konsumsi aja dulu. Gak mungkin salah penyampaian gitu kan. Tentu kita tidak bicara ini kalau kualitas madunya gak bagus ya. Karena pernah saya, kebetulan kakak ipar saya di Surabaya punya supermarket begitu dan dia jual madu dan banyak produk yang lain. Tapi dia pernah bahasakan, dia pernah mendatangi salah satu penjual madu yang dijual murah-murah harganya. Ternyata di peternakan lebahnya itu memang dia bukan membiarkan lebah itu alami mencari sari bunga ya. Tapi dia taruh karung yang di atasnya ditaruh gula pasir lalu disiramin air. Jadi aroma gulanya keluar, lebahnya datang ke situ. Nah itu yang membuat akhirnya madunya ini berpengaruh pada orang diabetes dan segala macam. Nah, carilah madu yang berkualitas gitu kan. Tentu harga juga berbicara kan gitu. Jadi kita cari yang benar, yang bagus. Maka itu pasti akan benar. Begitu juga dengan jintan hitam atau habbatus sauda. Ya. Walaupun sekarang di Timur Tengah yang dikenal habbatus sauda, semua negara biasanya ada. Di Indonesia pun ada jintan hitam ya. Tapi yang dikenal kalau Timur Tengah itu yang dari Ethiopia, hitam pekat. Itu dikonsumsi beberapa butir. Nabi SAW sudah bilang, habbatus sauda,
Dawa'un likulli da'in lasam. Biji hitam atau jintan itu adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Dan Ibu bilang, masa sih? Nggak boleh. Nabi sudah bilang, harus kita yakini itu benar. Ya, dan habbatus sauda, kalau saya, ini saran saya saja. Saya bukan menyinggung tentang masalah teman-teman penjual herbal, bukan ya. Tidak sama sekali. Tapi kalau konsumsi habbatus sauda, jangan banyak-banyak. Ya. Karena kadang-kadang kalau yang di kapsul itu kan kita tidak tahu kadar berapa butir di dalam ya. Saya pernah kedatangan di toko kami, ada satu herbalis, itu sudah tua umur beliau, mungkin 80 tahun. Udah putih semua rambutnya, udah tua. Beliau masuk, beliau mengatakan, Ustaz jual habbatus sauda. Saya bilang, iya. Ustaz bagaimana konsumsinya? Saya bilang, saya konsumsi biasa, saya konsumsi 1 sendok makan gitu kan. Tergantung. Dan memang biasanya menyebabkan kalau terlalu banyak asam lambung. Yang biasa sendawa terus ada apa kayak aroma habbatus sauda ya. Pernah rasain nggak? Nah itu ternyata karena porsinya terlalu banyak. Jadi dia bilang, Ustadz kalau konsumsi jangan lebih dari 7 butir. Dihitung butir kan dia kecil-kecil tuh. Jadi kalau ambil konsumsi madu 1 sendok taruh 7 butir aja. Atau di susu, atau di kopi, atau di teh, atau ibu-ibu buat sayuran, nasi, buat masak nasi. Itu bagus kalau pakai habbatus sauda. Karena memang Nabi bilang obat untuk semua penyakit kan gitu. Ada air zam-zam kan gitu. Minum zam-zam, kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribala, zam-zam sesuai dengan niat orang meminumnya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, zam-zam itu makanan, minuman dan sekaligus makanan mengenyangkan. Bisa menyembuhkan, ya bisa doa mustajab, kan gitu. Kemudian juga kita bisa mengkonsumsi apapun yang sifatnya memang dia herbal, yang memang alami pengobatan. Kayak misalnya di Indonesia ada satu pengobatan tradisional, konsumsi daun apa gitu kan. Kayak misalnya kalau salah kita biasa konsumsi juga daun pepaya ya, untuk apa gitu ya, kalau tidak salah kalau kena astagfirullah, demam berdarah ya, di beberapa wilayah kita tuh minum itu oke saja karena kan halal dasarnya. Itu pengobatan yang herbal ya, ataupun yang pengobatan nabawi. Kemudian juga ada pengobatan medis. Nah, ini semua dibolehkan, silakan. Jadi nggak perlu pergi ke dukun-dukun ini untuk berobat gitu ya, untuk melariskan dagangan, untuk memudahkan jodoh, untuk memberikan keturunan. Semua ini hukumnya haram, ya, tidak dibolehkan. Jadi ikhtiar secara manusiawi dan terutama untuk berdoa sama Allah, lalu ikhtiar secara di alam kita manusia. Nah di sini ditulis oleh penulis, saya mulai bacakan sekarang apa yang ditulis oleh penulis ini. Pergi poin pertama yang melanggar kesalahan dalam berdoa yang harusnya kepada Allah, lalu dia minta memohon kepada dukun, tukang sihir, dukun dan tukang ramal. Dikatakan untuk menyembuhkan suatu penyakit atau serangan ain. Pernah dengar ain ya? Mata panas ya. Itu orang kalau biasa hatinya iri, itu berpengaruh pada matanya. Kalau dia lihat sesuatu, dia lihat misalnya ibu punya kelebihan paras wajah, atau ibu punya anak yang lucu, ibu punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, pekerjaan bagus, rumah tangga harmonis. Itu kalau dia iri, dia mengatakan, oh anak kamu lucu sekali ya. Biasa anak itu sakit ya. Kecuali kita ikuti dengan pujian kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Orang bilang rumah kamu bagus ya, oh masya Allah, tabarakallah. Anak kamu lucu ya, pekerjaan kamu bagus, hidup kamu romantis ya, harmonis, alhamdulillah, masya Allah. Kita selalu bilang begitu ya, supaya tidak kena ain. Dan hati-hati dengan ain ya, terutama orang yang suka ya aktif di medsos ini, sedikit-sedikit status, sedikit-sedikit ya ini dan itu. Beda orang kalau berdagang. Tapi kalau semua aktivitas dia, apalagi keromantisan rumah tangganya, apalagi lucunya anaknya, ini bahaya sekali. Ain sangat dekat dengan orang seperti ini. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dengan ain, hadis sahih. Hati-hati dengan ain, karena dia bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan dan unta masuk ke kuali. Dia menyebabkan kematian. Dan kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal karena ain. Mayoritas umatku, kebanyakan meninggal karena orang tidak tahu. Di Saudi itu, mereka karena khawatirnya dengan ain, biasa kalau di depan rumahnya sering ada kaligrafi Masya Allah, tabarakallah gitu kan. Di mobil mereka juga ada stiker Masya Allah, supaya orang terbiasa baca itu. Nah kalau kita mungkin tidak begitu tidak masalah ya. Tetapi paling tidak kalau ada orang puji, ibu sudah tahu, oh ibu selalu bilang Masya Allah, tabarakallah. Bahkan untuk diri kita sendiri. Ibu lagi di depan cermin, oh Masya Allah, ciptaan Allah kita begitu. Atau lihat suami, atau lihat anak, atau dapat apalah. Makanan enak, minuman enak. Saya ada cuplikan di handphone tentang bahayanya ain. Cukup banyak sekali ya, yang apa namanya, yang terjadi. Ada orang di Saudi itu lagi dihidangkan teh sama temannya.
Dia bilang, oh tanganmu hebat sekali buat teh. Tiba-tiba pecah gelasnya. Karena dia memang sudah terbiasa hatinya iri, matanya jadi panas gitu ya. Nah kadang-kadang ada orang tidak faham kalau ain itu sudah ada obatnya dalam Islam. Sebelum kena kita selalu memuji Allah, baca zikir pagi petang, baca doa kalau keluar rumah, kalau dipuji bilang Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Juga kalau sudah kena nanti ada caranya dengan ruqyah syariah. Ini nanti di pertemuan kedua kita akan lanjutkan tentang bahasan ruqyah syariah. Karena ini satu poin ini tidak bisa satu kali pertemuan. Bahas dukun, jin, peramal, penyamun ini nggak selesai-selesai. Ya, biar 3 hari 3 malam pasti akan terus. Karena contohnya terlalu banyak ya yang terjadi dan keburukannya terlalu besar gitu. Saya ulangi kata penulis di poin pertama, pergi ke tukang sihir, dukun atau tukang peramal yang untuk menyembuhkan suatu penyakit atau serangan ain atau melepaskan pengaruh sihir ya. Misalnya ada orang disihir lalu dia ke dukun juga supaya dilepaskan oleh sihir. Oleh sihir ini nggak boleh. Pengobatan sihir dengan sihir nggak boleh ya. Atau mencari pekerjaan. Kalau kita tambahkan mungkin dengan menebak masa depan, garis tangan, jodoh, ini semua nggak ada dalam Islam. Ya, meramal-ramal ya, termasuk nggak boleh percaya dengan ramalan bintang. Ya, ini kan tradisi kita dari kecil. Kamu bintangnya apa? Sagittarius, saya Taurus, ini Gemini, itu nggak usah. Semua itu dewa-dewanya orang-orang di Yunani dulu, masa dulu. Akhirnya di situ apa isinya? Kan tebak kan jodohnya, warna kesukaannya, nasibnya. Jadi itu pelan-pelan hapusin udah, nggak usah ada. Ya, nggak ada semua itu. Dalam Islam itu tidak ada. Rasulullah SAW telah memperingatkan dengan keras agar tidak mendatangi mereka. Sebagaimana sabda beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh penyusun Sunan 4. Itu ada di halaman 3 ya, dalam kurung. Sunan 4 maksudnya Sunan Nabi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Ini dikenal dengan 4 pemilik sunan. Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa mendatangi seorang peramal lalu bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka tidak akan diterima suatu salat pun baginya selama 40 hari. Ya, ini maksudnya 40 hari yang sudah berlalu ya. Jadi ibu sudah salat 40 hari, salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Berikut salat sunnahnya semua. Hari ke-50 ibu ke dukun. Cuma bilang coba tebak tangan saya. Mungkin temannya ibu yang pergi, ibu ikut-ikutan. Saya nggak percaya kok, tapi cuma tanya. Nggak percaya cuma tanya ini sudah cukup 40 hari hilang. Ini luar biasa nih, 40 hari sholat bukan main-main. Satu sholat aja hilang kita sudah rugi, apalagi 40 hari kali 5 kali sholat sehari. Belum sholat sunnahnya. Gitu kan. Kalau sampai mempercayai mereka, percaya ya, tadi kan belum percaya cuma nanya-nanya, coba-coba. Kalau sudah percaya apa yang dia sampaikan, supaya suaminya sayang, cinta, supaya usahanya lari, supaya cantik dan segala macam, percaya ini bisa kufur. Itu disebutkan di halaman 4, dalil kedua diangkat oleh penulis, bahkan mempercayai mereka merupakan suatu kekafiran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur. Udah percaya dia harus taubatnya, memperbaharui syahadatnya. Dia memperbaharui syahadatnya, dia nggak boleh main-main ini. Oleh karena itu nggak boleh coba-coba kenal mereka. Nggak usah coba-coba datang. Nggak usah coba-coba lihat cuplikannya, nggak perlu. Dan luar biasa di Indonesia ini ada dukun-dukun itu berpenampilan seperti ustadz. Ya. Karena kita mayoritas muslim, mereka juga pakai pakaian-pakaian yang seakan-akan dia itu orang-orang agamis. Padahal sebenarnya arahnya juga ke dukun. Ya, gitu. Tahu hal yang gaib. Ya. Tidak ada. Nabi SAW pun tidak tahu yang gaib. Sahabat tidak tahu yang gaib. Nabi itu kalau ditanya tentang sebuah hukum, ibu-ibu sekalian, kalau beliau tidak tahu, beliau diam. Tunggu wahyu datang baru beliau sampaikan. Beliau kadang-kadang bilang, siapa yang bertanya tadi? Oh si fulan. Baru Nabi sampaikan kepada beliau. Ada orang banyak mengaku tahu yang gaib. Tahu nasibnya orang, tahu masa depannya. Ibu kalau ke dukun, ya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ya. Itu dia sudah meletakkan banyak syaitan-syaitan di sekitar tempat prakteknya. Nanti syaitan-syaitan itu akan koordinasi sama korin kita. Pernah dengar korin ya?
Manusia itu semua ada pendamping dari malaikat yang selalu mengingatkan kebaikan, ada pendamping dari syaitan yang mengajak pada keburukan. Ya, itu ada korin. Nanti dia akan koordinasi sama korin. Ini orang masalahnya apa? Misalnya ada masalah rumah tangganya. Nanti si syaitan ini akan melapor sama dukunnya. Begitu ketemu dukunnya bilang, oh kamu ada masalah rumah tanggamu ya. Kamu ada masalah gini-gini. Laporan dari jinnya, syaitannya yang kerjasama sama korin. Ya, itu ada itu. Oleh karena itu tidak perlu mereka sama sekali. Kalau ada yang pernah ke sana, mohon ampun segera kepada Allah. Lebih aman syahadat kembali. Ya, kalau sampai mempercayai, karena kalau mempercayai kan bisa kufur ya, sehingga kita bersih dan murni dari itu semuanya. Insya Allah hati kita akan lebih tenang tanpa dukun-dukun ini, rumah kita akan lebih ceria, usaha kita akan lebih sukses tanpa semua itu, insya Allah akan berjalan dengan baik. Nah ini jadi gambaran tentang masalah doa tadi panjang lebar, juga dengan masalah larangan untuk korelasinya dengan masalah bahasan dukun ini. Dan biasanya dukun-dukun ini punya banyak ciri-ciri ya. Nanti akan insya Allah panjang lebar kita bahas pada pertemuan akan datang. Berikut juga dengan tata cara pengobatan syar'i berhubungan dengan masalah ruqyah syariah ya. Dengan masalah dukun nanti kita akan ajarkan tata caranya. Kalau ada beberapa buku rujukan nanti akan saya bawa untuk ibu-ibu bisa konsumsi di rumah ya. Jadi mungkin rumahnya pun bisa diterapi ruqyah, kita bisa terapi ruqyah. Suami, anak, semua bisa kita terapi ruqyah. Dan nanti akan saya closing di pertemuan akan datang insya Allah, kalau Allah masih mudahkan semuanya, tentang ruqyah itu dilakukan di seluruh rumah dan rutin walaupun lagi tidak ada masalah. Kayak misalnya ibu lagi masak, nggak ada salahnya, lagi masak nasi kan ada airnya, itu di ruqyah airnya ya, itu bagus. Pakaian kita lagi cuci, itu kita terapkan ruqyah syariah. Ya, bisa nanti akan kita ajarkan tata caranya insya Allah pertemuan akan datang. Tapi kesimpulannya sekarang adalah kalau, dan ini insya Allah sudah saya bahas panjang lebar, kalau mau nonton cuplikannya 3 jam waktu itu saya tablik akbar di salah satu kota di Amerika. Waktu itu diundang sama orang kita di sana, kita bahas ruqyah syariah, saya bedah buku Syekh Al-Idan, itu hampir 200 lembar tentang masalah ruqyah syariah dan tata cara dan prakteknya. Itu hampir 3 jam cuplikannya. Ada 3 jam kalau ibu ketik di YouTube kami, di playlist kami ruqyah syariah ada yang durasi 3 jam, itu panjang lebar bisa dilihat. Jenis-jenis sihir, sifat-sifat dukun, ini pun akan saya singgung pertemuan akan datang insya Allah. Kalau yang buru-buru ingin tahu bisa tahu di situ nanti insya Allah lebih lanjut ya. Baik, ini bahasan kita insya Allah, dan kedepannya sebagaimana saya bilang tadi kita masih berlanjut di poin 1 dulu untuk menyelesaikan dengan tambahan-tambahan informasinya. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.